Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Arika Nasir dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus ancaman di bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Yang pertama, kasus ancaman di bidang ideologi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logi. Idea berarti melihat, sedangkan logi berarti pengetahuan atau teori. Ancaman integritas nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, yang pertama, makarnya berbagai kebudayaan yang paham baru dari luar negeri. Yang kedua, adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri. Yang ketiga, maraknya media propaganda asing. Yang keempat, adu domba yang dilakukan pihak asing. Yang kelima, pemberlakuan aturan-aturan tertentu yang dilakukan oleh pihak asing yang merugikan negara lain. Dari dalam negeri, yang pertama, munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dalam negeri. Yang kedua, munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. Yang ketiga, sikap apatis terhadap pemerintah. Yang keempat, sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara. Yang kelima, kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. Yang keenam, pemberontakan PKI di Madiun. Yang ketujuh, gerakan separatis GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan OPM di Papua. Yang kedelapan, adanya provokasi dari kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mendukung unsur SARA. Selanjutnya, contoh kasus ancaman ideologi yang akan saya jelaskan yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 atau yang dikenal sebagai peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau yang disingkat sebagai FDR. Ada 4 kelompok yang bergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosial Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Syarifuddin sebagai kabinet setelah perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandai oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun tidak disetujui Amir. Kemudian seorang tokoh komunis, Mosso, menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Mosso kemudian menggelar rapat raksasa di Jogja. Di Jogja, dia melontarkan gagasan terkait pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Untuk menyebarkan gagasannya, Mosso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun,
Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Andi Siti Fatim Hakim akan menjelaskan kasus ancaman di bidang politik. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ancaman integrasi nasional di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman integrasi politik dari luar negeri. Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman non-militer berdimensi politik antara lain intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman tersebut seringnya digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara. Di Indonesia, diperkirakan di masa depan masih ada potensi bentuk ancaman integrasi nasional berdimensi politik dari luar negeri. Untuk menghadapi ancaman integrasi politik di Indonesia yang bersumber dari luar negeri, diperlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer. Ancaman integrasi politik dari dalam negeri berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa, bertujuan untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Bentuk ancaman integrasi bidang politik yang lain adalah separatisme yang timbul dari dalam negeri. Separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri, mendirikan negara sendiri. Separatisme bisa menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan politik tanpa senjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Maka dari itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Dengan demikian, ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar sebab mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Perkenalkan, nama saya Hamsina dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi adalah setiap usaha atau kegiatan baik yang ditawarkan dalam negeri maupun di luar negeri. Ini dinilai sebagai ancaman yang membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Ancaman di bidang ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Ancaman internal merupakan ancaman yang berasal dari dalam negeri. Ancaman ekonomi dalam ini bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai. Contoh ancaman di bidang eksternal yaitu ancaman infrastruktur sarana atau prasarana yang kurang memadai, contohnya seperti jalan yang kurang kondusif, transportasi yang minim. Ini menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi terhambat di Indonesia. Ancaman eksternal merupakan ancaman yang berasal dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri ini berupa ketergantungan terhadap pihak asing, gagal bersaing dalam area globalisasi dan pihak asing. Contoh ancaman eksternal yaitu sifat ketergantungan terhadap pihak asing yang cukup tinggi. Sebagai contoh, negara ini sering meminta bantuan terhadap pihak asing berupa dana atau pinjaman dan lainnya. Nama saya Fitra Yulia Rifiantini dari kelas 11 MIPA 5. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang ancaman di bidang sosial budaya dari dalam negeri. Ancamannya berupa keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, serta ketidakadilan dalam masyarakat yang dapat memicu munculnya permasalahan yang serius seperti aksi terorisme, kekerasan, bencana akibat ulah manusia, separatis, dan sebagainya. Contohnya itu seperti kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyaknya yang menganggur dan mengakibatkan angka kemiskinan semakin bertambah. Perkenalkan, saya Livia Zahra, kelas 11 MIPA 5 dari kelompok 1.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus ancaman di bidang sosial budaya luar negeri. Ancaman dari luar dapat diakibatkan oleh pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya gaya hidup yang konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Dan yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu meniru cara berpakaian atau cara model berpakaian orang barat atau orang-orang luar. Dan adapun contoh kasus ancaman dari luar negeri, yaitu provokasi dari negara lain. Bagaimana provokasi itu bisa terjadi? Hal ini terjadi ketika kapal pencari ikan dari Vietnam hendak diamankan oleh tentara keamanan dari TNI AL karena pada saat itu kapal dari Vietnam sedang mencari ikan di wilayah Indonesia. Namun, ketika hendak diamankan oleh TNI AL, secara tiba-tiba kapal pencari ikan dari Vietnam dengan sengaja menabrakkan kapal TNI AL dengan tujuan untuk menghalangi proses penangkapan kapal pencarian ikan beserta ABK dari kapal pencarian ikan tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu provokasi dari negara lain yang menjadi ancaman terhadap NKRI dan dapat menimbulkan konflik antara negara Indonesia dengan negara-negara lain yang membantu atau melancarkan aksi dari provokasi terhadap Indonesia. Nama saya Sadi Mamus, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi saya tentang kasus ancaman pertahanan dan keamanan di dalam negeri. Kekuatan bersenjata dapat digunakan untuk melakukan berbagai ancaman hankam. Beberapa bentuk ancaman bidang hankam yaitu 1. Agresi atau invasi, 2. Pelanggaran wilayah, 3. Pemberontakan bersenjata, 4. Aksi teror atau terorisme, 5. Ancaman keamanan laut dan udara. Kekuatan bersenjata dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi. Suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu negara. Terdapat beberapa bentuk agresi mulai dari yang berskala paling kecil hingga skala terbesar. Pelanggaran wilayah. Bentuk ancaman militer yang sering terjadi adalah tindakan pelanggaran wilayah, baik wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka sehingga timbul potensi pelanggaran wilayah. Wilayah Indonesia pernah dicaplok dan diakui oleh negara lain. Pemberontakan bersenjata. Ancaman militer adalah ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, tapi tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut didukung oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah adalah bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan radikal. Beberapa gerakan radikal di Indonesia antara lain DI atau TII, PRI, Permesta, pemberontakan PKI Madiun, G30 SPKI. Pemberontakan bersenjata adalah ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia, karena aksi pemberontakan itu mengancam pemerintah yang sah, bahkan mengancam tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ansari dari kelas 11 MIPA 5, dan di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Baiklah, ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu usaha atau upaya dalam guna memperlambat atau mengancam dan mengganggu suatu kedaulatan dari rakyat itu sendiri atau negara itu sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh kasus dalam ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan negara itu.
Baiklah, yang pertama itu adalah kasus berunsur SARA, yang kedua sabotase, yang ketiga penyelundupan senjata, agresi militer, penyelenggaraan wilayah, aksi teror, terorisme, dan spionase. Baiklah, terima kasih.